Ini ada ya juga yang mengklaim Ustadz kalau memang harus balik ke dasar. Sebenarnya kan beragama balik ke dasar itu atau balik ke basic itu asik Ustadz, mudah alias mudah, gampang-gampang saja. Kalau banyak berkreasi itu akan lebih menyulitkan Ustadz. Menyulitkan, makan biaya dan turun harga. Nah, tapi ada juga yang mengklaim kalau apa-apa yang dilakukan ini adalah hal yang lumrah-lumrah saja, baik-baik saja, karena kita memiliki akal yang akan mencerna bagaimana hal ini dilakukan dan akan diterima oleh Nabi. Ini fungsinya akal ini seperti apa? Baik. Karunianya. Jazakallah khairan. Nah, Ustaz. Tadi kita sudah mulai dari awal. Nabi manusia paling cerdas. Saya sengaja memulai dengan Nabi tadi. Karena Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiyah menyebut manusia paling cerdas itu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang kafir memang. Ya, bahwa nabi dan rasul manusia paling cerdas. Di antara rasul dan nabi yang paling cerdas adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata akalnya tidak bisa membuat agama. Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa berdakwah sampai umur 40. Dia tidak melakukannya. Berarti akal itu memang berfungsi besar. Tetapi ilmu di atas akal. Ilmu di atas akal. Karena Allah tak pernah memuji dirinya dengan berpikir atau dengan berakal. Tapi Allah memuji dirinya dengan berilmu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allamul ghuyub. Yang mengetahui yang nampak, yang gaib dan yang nampak, semuanya. La yakhfa 'ala Allah min syai'. Ya'lamu as-sirra wa akhfa. Mengetahui yang rahasia dan lebih tersembunyi dari rahasia. Dengan ilmu. Tapi akal tidak. Berarti akal itu bagi kita kesempurnaan, bagi Allah tidak. Nah, kapan sempurnanya akal? Bila dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, akal hanya sekedar berpikir. Kalau untuk urusan dunia, oke. Karena memang perangkat ini, ya kalau tanpa ilmu tidak aktif. Makanya untuk beragama ini diperlukan ilmu. Kalau masalahnya wajar-wajar saja, ilmu itu bukan hanya sekedar wajar. Ada yang kadang-kadang tidak wajar. Ilmu kadang ada yang tidak wajar. Tapi karena dia syariat menjadi lebih ditinggikan dan lebih mulia. Misalnya ikhwani fillah, ya kalau antum sekarang misalnya mengatakan istri mesti taat suami, menurut sebagian orang itu tidak wajar. Karena di mana kita harus meletakkan laki-laki di atas perempuan, padahal mereka sama-sama hamba Allah. Sehingga ada yang menyerukan emansipasi. Ya, pokoknya suami harus taat juga pada istri. Kemudian ada yang mengatakan dengan akalnya, wanita kenapa dapat setengah dari bagian laki-laki, dan seterusnya. Dan ini puncak kesesatan. Puncak kesesatan. Iblis sesat karena akal atau karena ilmu? Akal. Karena akalnya. Adam alaihissalam tergelincir karena akal atau karena ilmu? Akal. Karena akalnya. Adam alaihissalam ilmunya sudah tahu, iblis musuhmu, jangan dekat pohon ini. Tapi ketika dia berpikir, mulai berpikir, lupa dia dengan ilmu tadi. Lupa dia dengan ilmu, akhirnya dia dekati pohon itu. Akibatnya antum terpaksa sekarang bersusah payah untuk balik ke surga. Tapi semua ada hikmah dari sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dengan balik ke basic bisa ke surga. Bisa ke surga. Nah, ikhwani fillah. Fir'aun sesat karena ilmu atau karena pemikiran? Pemikiran. Dan rata-rata orang-orang yang sesat karena berpikir, bukan karena ilmu. Rata-rata orang sesat itu orang-orang cerdas. Fir'aun cerdas, Haman cerdas. Dulu pendiri mazhab Mu'tazilah super cerdas. Iya. Dan Qadariyah cerdas. Pendiri Syiah cerdas. Semuanya orang cerdas. Ya kalau sekarang misalnya ada orang sesat, cerdas, orangnya hebat. Hebat dari sisi pikiran, belum tentu hebat dari sisi ilmu. Tetapi orang berilmu lebih tinggi daripada orang cerdas. Sebab ilmulah yang menyelamatkan kalau diamalkan.
Oleh itu Nabi kita alaihissalam belum terangkat sebelum diberikan ilmu dalam agama ini. Kalau masalah wajar-wajar saja Nabi Khadir membunuh anak kecil tanpa dosa. Tidak wajar kan? Nabi Khadir melobangi perahu. Tidak wajar kan? Jadi masalahnya bukan kewajaran. Yang lumrah-lumrah saja, bukan kepatutan masalahnya. Ini ada ilmunya atau tidak? Mereka sesat dulu karena pemikiran atau karena ilmu? Pemikiran. Karena pemikiran. Orang Quraisy berpikir, dia berpikir, tapi tanpa ilmu. Ya kan? Orang-orang sesat dulu, syirik di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka berpikir atau tidak? Berpikir, tapi tidak ada ilmunya. Sehingga mereka menyembah Yaghus, Suwa, Ya'uq, Nasr dan sebagainya. Karena berpikir ini orang dekat kepada Allah. Lalu kita buat gambarnya supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat patungnya karena mereka sudah jadi wakil-wakil Allah. Akhirnya nanti nyembah mereka langsung dengan pikiran semuanya. Makanya orang yang mengandalkan pikiran disebut ahlur ra'i, dan ahlur ra'i disebut dengan ahlul hawa, dan hawa lah yang banyak menyesatkan. Oleh itu ikhwani fillah, saya katakan cerdas tidak patokan, karena agama ini bukan untuk orang cerdas saja, agama ini untuk orang beriman, dan iman itu sangat sederhana, tidak seperti sesulit yang dibuat oleh orang-orang cerdas. Orang cerdas ingin orang beriman seperti cara mereka semuanya. Buat penelitian di labor dulu, baru itu baru beriman. Dah, Al-Quran Allah turunkan kepada golongan Nabi, kemudian dibacakan kepada hamba sahaya, dibacakan kepada para penguasa, dibacakan pada konglomerat, para pejabat, semuanya masuk, kecuali yang tidak beriman. Jadi agama ini sangat mudah, jangan dipersulit. Mudah sekali beriman itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tak ada keraguan padanya. Tak ada keraguan, perlu penelitian? Tak perlu penelitian. Maka temuan-temuan orang sekarang tentang mukjizat ilmi dalam Al-Quran, mohon maaf ya, bukan tidak bernilai, tapi jauh lebih hebat apa yang dibahas misalnya oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah, tentang bagaimana antum bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebab apa? Penemuan-temuan ini hanya membuat antum wah luar biasa, tapi belum mendekatkan antum pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dulu orang beriman dulu baru belajar Al-Quran. Ya, beriman dulu baru baca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu jadi petunjuk, hudal lil muttaqin. Tapi kalau untuk nunggu teliti dulu, ternyata kebanyakannya tidak ada biaya penelitiannya. Akhirnya antum jadi orang peragu. Makanya berapa banyak orang baca Al-Quran dia tidak beriman ya Al-Quranul Karim. Apa sebab? Karena dia harus mengandalkan kecerdasannya dulu baru beriman. Dan tentu saja tidak semua yang layak menurut akal mesti seperti itu menurut Al-Quranul Karim.